Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera, NPM 1009030318188, kelas manajemen E, mata kuliah manajemen keuangan Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bisnis terlarang dalam syariah, di mana di dalamnya terdapat riba, tadlis atau penipuan, gharar dan doror, ihtikar, serta bisnis lainnya yang dianggap tidak sah. Nah, namun di sini saya akan menjelaskan tentang riba itu sendiri. Jadi, riba ini sudah terjadi pada zaman jahiliyah, di mana pada zaman jahiliyah riba terjadi berupa transaksi pinjam-meminjam dengan adanya perjanjian di mana peminjam bersedia mengembalikan jumlah utangnya atau jumlah pinjamannya itu sesuai dengan waktu yang telah disepakati, berikut juga dengan tambahan. Objek riba di sini pada waktu itu tidak hanya berupa uang saja, namun juga berupa hewan ternak, contohnya seperti unta. Riba secara bahasa berarti tambahan, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Riba menurut istilah teknis adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau tambahan modal secara batil. Jadi dapat disimpulkan bahwa riba itu adalah pengambilan tambahan baik yang terjadi secara dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil. Nah, batil di sini itu bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Selanjutnya, ada dasar hukum riba. Yang pertama terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39, di mana di sini dijelaskan bahwa riba itu menghasilkan penambahan harta. Nah, hal tersebut tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Kata riba di sini dikaitkan dengan kata zolim serta balasan yang setimpal terhadap perbuatan tersebut. Jadi maksudnya bagi yang melakukan riba itu akan mendapat kecaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 130. Di sini dinyatakan secara tegas keharaman dari riba itu sendiri. Yang terakhir terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 280. Nah, di sini itu dinyatakan bahwa riba itu penuh dengan ketidakadilan dan kesewenangan. Kemudian ada jenis riba, ada riba dalam utang atau riba duyun. Yang kedua ada riba dalam jual beli. Nah, riba utang atau riba duyun ini adalah manfaat tambahan terhadap utang. Jadi misalkan ada kedua belah pihak menyepakati sebuah ketentuan atau sebuah kesepakatan, di mana misalkan pihak yang berutang ini melunasi utangnya tepat waktu, maka tidak dikenai tambahan apapun. Namun, jika tidak bisa melunasi utangnya tepat waktu, maka temponya akan diperpanjang dan juga dikenakan tambahan atau bahkan denda terhadap utangnya tersebut. Yang kedua, ada riba dalam jual beli. Nah, riba dalam jual beli ini hanya terdapat 6 komoditi barang saja. Jika di dalam riba duyun itu bisa terjadi pada beberapa jenis barang. Namun pada riba dalam jual beli ini hanya 6 komoditi barang saja. Nah, 6 komoditi barang ini biasanya disebut dengan barang-barang ribawi. Nah, apa saja sih barang-barang ribawi itu? Barang-barang ribawi itu ada emas, perak, gandum, jiwawut, kurma, dan garam. Nah, di dalam riba jual beli ini terdapat dua riba lagi, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl artinya tambahan atau kelebihan. Maksudnya adalah tambahan kuantitas atas pertukaran yang terjadi antar barang-barang ribawi yang sejenis. Contohnya, misalkan memiliki emas 5 gram ditukarkan dengan emas 5,5 gram. Nah, kelebihan 0,5 gram ini yang disebut dengan riba fadl. Yang kedua, riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini terjadi karena penundaan, karena secara arti nasi'ah ini artinya penundaan atau penangguhan. Contohnya riba nasi'ah ini adalah misalkan memiliki utang yang jatuh temponya itu 1 tahun, tetapi tidak berhasil dilunasi, maka akan dikenai tambahan utang misalkan 10%. Nah, tambahan utang 10% ini yang disebut dengan riba nasi'ah.
Selanjutnya ada karakteristik bunga bank dengan kesesuaian riba. Yang pertama itu karakteristik bunga bank, ketidaksetaraan posisi tawar antar pihak pemberi pinjaman yaitu bank dengan peminjam. Nah, kesesuaiannya dengan riba itu adalah sesuai dengan sifat zulum yaitu membawa pada kesusahan, di mana sifat zulum ini sifat yang melekat pada riba. Yang kedua, karakteristik bunga bank yaitu jika nasabah memiliki tunggakan, maka tunggakan tersebut harus dilunasi dan tunggakan tersebut dikenai bunga dan terus berbunga jika tidak dilunasi. Maka dan juga pihak bank bisa menuntut secara pidana dan juga secara perdata. Nah, ini tuh sesuai dengan riba yang memiliki sifat lipat ganda yang terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130. Maka dari itu, bunga bank ini hukumnya haram. Kenapa haram? Karena ada beberapa karakteristik atau sifat bunga bank tersebut yang hampir sama dengan riba. Maka dari itu, bunga bank ini hukumnya adalah haram. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.